Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dan juga Pak Henry. Saya Mauri Sofi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penulisan artikel saya pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran Adaptif. Untuk pada kali ini saya ingin mengajukan sebuah model pembelajaran yang saya beri nama yaitu Engage, Blend, dan Independent atau EBI. Khususnya pada lingkungan Seamless Learning. Struktur penulisan dan pembahasan pada artikel saya dan juga pada presentasi kali ini dibagi menjadi 4. Ya, ini adalah tentang pertama membahas non-transactional distance, lalu seamless learning, diikuti juga dengan SRL atau self-regulated learning, dan ditutup dengan instructional model dari EBI itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan transactional distance theory. Nah, transactional distance sendiri dikemukakan oleh Michael Graham Moore pada tahun 1972. Memang sudah cukup lama, sekitar 4 abad yang lalu. Namun, transactional distance theory ini sangat signifikan untuk mengkaji pembelajaran yang memisahkan antara para pembelajar dan pembelajar, terutama di distance education dan juga di online learning. Transactional distance sendiri merupakan jarak. Di sini jarak bukan jarak fisik, melainkan jarak pedagogis, jarak psikologis yang diterima oleh aktor. Aktor di sini adalah students dan juga pengajarnya, berkaitan juga dengan interaksi bagaimana siswa dan juga pengajar mampu berinteraksi pada suatu lingkungan pembelajar memisahkan mereka menggunakan juga dengan interface konten pembelajaran. Transactional distance sendiri memiliki 3 variabel atau 3 dimensi. Yang pertama adalah dialog. Dialog adalah interaksi antara student dan juga instrukturnya atau pengajar. Interaksi juga antar pembelajar, antar siswanya. Lalu dimensi yang kedua adalah struktur. Struktur di sini adalah konten pembelajaran. Bagaimana seorang pengajar menstruktur atau mengorganisasi konten pembelajarannya. Apakah tugas-tugas dibikin secara kaku, tugas-tugas dibikin secara fleksibel, dan di sini adalah pengaturan dari struktur. Dan yang ketiga adalah learner autonomy atau kemandirian belajar. Untuk hubungannya tersendiri di sini diilustrasikan melalui ilustrasi sebagai berikut. Untuk dialog sendiri, dialog diharapkan menjadi suatu yang fleksibel, suatu yang frequent atau banyak interaksi yang terjadi antar pembelajar, antar pengajar dan pembelajar. Sedangkan kalau struktur di sini adalah diharapkan menjadi suatu yang fleksibel di mana siswa memiliki voice, siswa memiliki ruangnya untuk memasukkan input ke dalam struktur pembelajaran. Dan ketiga adalah otonomi. Otonomi ini adalah digunakan untuk sebagai coping mechanism, coping strategi bagi seorang pembelajar apabila dia terpisah dengan pengajarnya. Sehingga dia harus memiliki otonomi yang tinggi apabila memang persepsi dari transactional distance yang diterima dia sangat tinggi. Maka harus juga dibarengi dengan kemandirian belajar yang tinggi pula. Transactional distance tadi memang saya sudah berikan bahwasannya itu sudah dikemukakan sudah cukup lama. Maka dari itu, namun dalam implementasinya, dalam berbagai kajian literatur yang menggunakan transactional distance, sudah menerapkannya itu ke dalam berbagai situasi pembelajarannya. Maka dari itu saya menggunakan analisa bibliometrik dari 10 tahun publikasi terakhir menggunakan database Scopus, dibantu juga dengan mapping dan visualisasi dari FastViewer. Di sini kita tahu bahwa transactional distance sebagai pusat utama kajiannya dan subtopik-subtopik yang mendukung dari publikasi yang sudah ada kebanyakan membahas dari environment, dari distance atau jarak, pendekatan, dan juga student. Nah, di sini kalau kita bisa lihat beberapa subtopik yang memang masih memiliki peluang untuk dikaji, yang memiliki link yang sangat jauh di sini. Yaitu pertama adalah adolescence atau remaja. Karena kita tahu di sini transactional distance sering dikaji pada higher education atau pendidikan tinggi atau dalam environment yang memang berjarak distance learning. Lalu teachers perception, mungkin di sini ketutupan. Di sini teachers perception juga jarang dikaji menggunakan transactional distance karena di sini transactional distance seringkali dibahas melalui persepsi siswa aja. Dan juga subtopik-subtopik lain yang sangat berketerkaitan erat di sini dekat sekali dengan lingkaran utama dari overlay keyword di sini. Seperti kehadiran, dialog merupakan dimensi dari transactional distance, motivasi, dan seterusnya melalui overlay yang ditampilkan oleh FastViewer. Selanjutnya saya juga menggunakan density analysis yang juga diperoleh dari hasil dari analisa bibliometrik. Di sini kita tahu bahwasanya yang berwarna merah adalah kajian yang sering dikaji dalam transactional distance theory, dan juga yang warna kuning cerah ini yang juga jauh ini adalah beberapa kajian yang mungkin masih berketerkaitan erat namun publikasinya masih jarang terkait dengan
yang berwarna kuning cerah. Mungkin di sini kita bisa lebih fokus pada yang berwarna kuning cerah ini. Ada higher education, ada adoption, university, design, lalu ada challenge, ada transactional, sex risk, di mana memang jarang sekali transactional design mengkaji di bagian untuk mengkaji gender seperti itu. Dan juga mungkin kita bisa fokuskan di area yang di atas ini, cluster yang sebelah sini. Melalui analisa bibliometrik yang pada slide sebelumnya, kita tahu bahwasanya design adoption yang di cluster atas yang memiliki warna kuning cerah tadi masih jarang dikaji sehingga memiliki peluang untuk dilakukan studi lebih lanjut terkait dengan bagaimana peran dari pengembangan desain menggunakan transactional design theory. Untuk desain sendiri ada pendekatan dan juga di level university menggunakan teorinya dan dari pembelajaran berjarak atau distance education. Sedangkan dalam melihat kalau tadi ini menggunakan keyword dari transactional design theory, apabila dianalisa menggunakan title dari publikasi bibliometrik telah terfilter, diketahui bahwasannya ini ada lingkaran kecil berkaitan dengan aplikasinya. Aplikasi pada teori transactional design theory juga memiliki peluang untuk dikaji karena masih kaitannya masih sangat jauh dengan kajian topik utama yaitu adalah transactional distance. Yang coba saya tawarkan pada model pembelajarannya adalah menggunakan pada lingkup seamless learning, di mana seamless learning pun juga menjadi konsep pembelajaran yang alami, yang berkesinambungan, di mana tidak harus terjadi pada ruang kelas secara fisik. Seamless learning sini juga mampu mengintegrasikan pembelajaran berjarak, blended learning mungkin, ataupun mungkin fully online learning pun juga bisa. Di mana memang lingkup dari seamless learning itu mampu ya menjalankan pembelajaran itu secara halus, bisa di dalam maupun di luar kelas ataupun dalam lingkup formal maupun non formal. Adapun sebuah kerangka kerja yang dikemukakan oleh Wong dan Lui pada tahun 2010, 2011 dan direvisi pada tahun 2012 berkaitan dengan 10 dimensi. Karena juga seamless learning berkaitan erat dengan pengaruhnya dengan teknologi, maka dari itu sering dikaitkan dengan mobile ataupun perangkat bergerak dan juga ubiquitous learning, minimal pembelajaran dapat dijalankan di mana saja. Melalui kerangka kerja ini kita bisa tahu bahwasannya dimensi utama dari seamless learning adalah across time, di mana tidak terbatas waktu dan juga tidak terbatas ruang. Dan begitu juga dengan berbagai dimensi di dalamnya. Nah, 10 dimensi ini sering sekali digunakan untuk mengkaji bagaimana pembelajaran itu apakah sudah masuk ke dalam dimensi seamless learning atau belum. Dan berbagai studi literatur pun juga mengusahakan bahwasanya untuk memiliki sebuah proses atau program pembelajaran yang mampu memenuhi ke-10 dimensi dari mobile seamless learning ini. Variabel ketiga yang saya ajukan pada model pembelajaran ini adalah menggunakan prinsip dari self-regulated learning yang berkaitan dengan bagaimana seorang pembelajar mampu memproses, mentransformasikan dirinya untuk menjadi seorang pembelajar yang independen, yang mandiri. Apabila kita kaitkan dengan juga analisa bibliometrik yang telah dilakukan, bahwasanya memang self-regulation sangat berkaitan erat dengan transactional distance itu sendiri, karena mungkin menurut saya, pemahaman saya bahwasanya berkaitan dengan dimensi ketiga dari transactional distance yaitu adalah learner autonomy. Dalam pengembangan model pembelajarannya, saya menggunakan framework yang disampaikan oleh Reglut pada tahun 1983, di mana kalau kita lihat terdapat dua nomor di sini, 1 dan 2. Yang saya gunakan tentu adalah nomor 1, yaitu adalah bagaimana menggunakan teori pembelajaran yang deskriptif. Di sini fokusnya untuk menggunakan kondisi pembelajaran, metode pembelajaran sebagai variabel yang dikondisikan. Kondisi pembelajaran ini adalah EBI itu sendiri, model yang saya akan ajukan, yaitu engage, blend, dan independent. Sedangkan metode pembelajaran yang coba diintegrasikan adalah seamless learning, di mana yang akan diamati nanti adalah hasil pembelajaran yang nyata, yaitu adalah actual outcomes dari program pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kerangka kerja yang berkaitan dengan EBI dapat disampaikan melalui ilustrasi berikut, di mana yang saya coba ajukan bahwasanya EBI ini adalah agar mampu mengakomodasikan persepsi transactional design yang sesuai, yang tepat. Adapun 3 tujuan yang ingin saya berikan, yang pertama adalah mewujudkan lingkungan pembelajaran seamless learning dengan proporsi tingkat interaksi dialog dan konten pembelajaran yang tepat atau adequate. Yang kedua adalah mengurangi jarak transaksional yang diterima oleh pembelajar dan pembelajar ketika terpisah satu sama lain. Di sini mungkin masih berfokus pada tingkat pendidikan tinggi atau higher education. Dan ketiga adalah memunculkan kemandirian belajar atau learner autonomy dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap mengorganisasi dan mengontrol proses pembelajaran sendiri melalui prinsip dari self-regulated learning.
Adapun desain EBI yang coba saya tawarkan sini adalah merupakan akronim dari Engage, Blend, dan Independent. Beberapa dimensi dan juga strategi pembelajaran juga akan diintegrasikan melalui tiap-tiap proses dari engage yang berkaitan dengan dimensi dialog pada transactional distance. Blend sini adalah bagaimana menstruktur atau mengorganisasi konten pembelajarannya, dan terakhir adalah kita harapannya mampu memunculkan kemandirian belajar dari para pembelajar mengikuti program pembelajaran yang diintegrasikan melalui model EBI. Masing-masing strategi pada model pembelajaran EBI pun juga disampaikan melalui tabel berikut, di mana dari engage itu berkaitan dengan dimensi dialog, lalu blend berkaitan dengan dimensi structure, dan juga tentu independen yang diakomodasikan melalui prinsip dari self-regulated learning untuk mencapai tingkat learner otonomi yang mampu mengakomodasi persepsi dari transactional distance yang nanti akan diterima. Dan masing-masing strategi ini akan dicoba untuk mengkaitkannya dengan 10 dimensi yang dimiliki oleh mobile service learning. Berikut adalah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.